anaknya tuh diem aja dan mereka tuh nggak nengok. Tapi semakin lama Bian manggil si ibu itu perlahan-lahan noleh. Kalian tahu, pas dia noleh, mukanya hancur. Wajah si ibu itu berubah. Yang tadinya biasa aja, tiba-tiba wajahnya itu berubah menjadi sangat mengerikan. Dimana salah satu mata si ibu itu sudah hancur, hidungnya nggak ada, dan bahkan mulutnya itu sobek hingga ke telinga. Jadi mulutnya gini nih, segini. Serem banget. Dan di bagian leher si ibu itu ada lubang yang sangat besar. Setelah ibu itu nengok, Bian langsung ketakutan, ngepris dia langsung kayak diem. Bingung mau ngapain, mau lari nggak bisa, jadi tegang aja gitu, berdiri kan gitu. Belum sempat Bian ini mau kabur, ternyata anak si Bu Warung itu juga berubah. Tubuhnya itu semakin besar, matanya merah menyala, dari mulutnya itu muncul taring yang sangat panjang. Nah pada waktu itu Bian tuh panik, ngepres dia nggak bisa ngapa-ngapain. Gak lama Pak Wawan juga masuk nih ke dalam, pengen nanyain juga nih, sama sembari ngeliat Bian nih, kok Bian ini lama juga nih nggak keluar-keluar. Sampainya Pak Wawan di sana, wah, Pak Wawan ngeliat semua kayak itu. Pak Wawan langsung kaget, takut, dan dia langsung narik si Bian buat lari. Disitulah mereka tuh panik berlari sekuat tenaga menuju ke bus mereka. Namun saat itu belum berakhir nih bes. Ternyata di saat mereka lari terbirit-birit itu, di belakang mereka itu banyak banget makhluk-makhluk yang gak jelas bentuknya. Makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan itu muncul di belakang mereka. Ada kuntilanak, ada pocong, pokoknya segala makhluk astral itu ada di belakang. Dan juga 5 anak kecil yang sebelumnya dilihat Bian di pinggir jalan itu, tiba-tiba ini anak-anak tuh ada di belakang. Dan posisinya mereka semua mengejar Bian dan juga Pak Wawan yang lagi ketakutan berlari. Akhirnya setelah Bian dan juga Pak Wawan ini berlari sekuat tenaga dengan ngos-ngosan kayak aduh, sampailah mereka di busnya. Dengan keadaan mereka yang sangat ketakutan dan ngos-ngosan, mereka sampailah di bus dengan langsung masuk ke dalam bus itu. Sang sopir pada waktu itu bertanya-tanya, ini kenapa nih orang dua ini kok kayak ketakutan, tapi masih diem aja. Mereka berdua nggak mau cerita, dan juga si sang sopir nih pasti udah tahu, dia cuman fokus untuk memperbaiki mobil. Nggak lama kemudian bus itu berhasil diperbaiki dan akhirnya bisa melanjutkan perjalanan. Disitulah Bian dan juga Pak Wawan ini tenang, mereka akhirnya alhamdulillah bisa pulang. Barulah di dalam bus itu setelah bus jalan, Bian dan juga Pak Wawan ini menceritakan apa yang mereka lihat dan juga apa yang mereka alami sama penumpang-penumpang yang lain yang ada di dalam. Namun itu belum kelar nih bes. Saat sedang menceritakan hal itu, tiba-tiba kejadian yang paling menyeramkan itu mulai terjadi. Di tengah jalan, sosok-sosok yang ngejar Bian sama si Pak Wawan tadi tiba-tiba muncul di depan bus. Yang kala itu bukan hanya Pak Wawan dan juga Bian yang ngelihat, tapi semua orang yang ada di dalam bus itu ngelihat makhluk-makhluk aneh itu ada di depan bus. Jadi seluruh penumpang menyaksikan kejadian itu. Suasana bus yang tadinya adem ayem berubah menjadi sangat